Nah, kalau nggak ikut mazhab memang bingung. Nah, akhirnya nanti memang membingungkan. Nah, tadi ada orang yang dia nggak mengikuti fatwa Imam Syafi'i, nggak ikuti fatwa Imam Abu Hanifah, nggak Imam Malik. Ujung-ujungnya memang buat mazhab baru. Nah, bagaimana ini? Ya pertanggungjawabannya kembali pada orang tadi. Nah, pertanggungjawabannya itu kan ditengok. Kalau para imam, mereka kan memang karena sudah sampai tingkatan ijtihad, memang sudah bidangnya. Kalau dokter itu sudah dapat izin surat praktek, maka dokter sesalah apapun yang terjadi dalam prakteknya dimaafkan. Kenapa? Sudah dapat surat izin. Mengoperasi orang, dioperasi, terus tahu-tahu orangnya malah meninggal. Selagi prosedurnya betul, nggak ada masalah. Nah, yang masalah itu izin prakteknya nggak ada. Kenapa nggak dapat izin praktek? Yang memang belum bidangnya. Lah mustahil urusan dunia yang resikonya tuh kalau meninggal cuma satu orang saja sebegitu ketatnya, dan kalaupun meninggal itu hanya kerugian dunia. Lah bagaimana kira-kira agama ini? Agama itu ijtihad tuh bukan urusan satu orang, urusan satu umat. Urusannya manusia yang jumlahnya itu miliaran. Miliaran tuh saat ini kalau diurut dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, berapa jumlah orang Islam yang lahir dan meninggal, entah sampai triliunan apa nggak tahu juga. Tapi sebegitu banyaknya, lah apa bisa agama itu sampai seenaknya sendiri tanpa aturan? Tentu nggak mungkin, pasti ada aturannya. Kalau memang dia sudah sampai tingkatan ijtihad mujtahid dengan syarat-syaratnya, maka diperbolehkan. Lah yang orang-orang seperti kita ikut itu aja pilihan, nggak ada yang lain. Dan menunjukkan hebatnya para imam mazhab, mereka itu fatwanya sendiri, nggak bareng-bareng dong Pak. Kalau sekarang, kalaupun ada contoh di ulama kita, ada Majelis Ulama Indonesia, itu kalau memutuskan apapun sama-sama dia, bahasa kita rapat. Jadi ijtihadnya musyawarah. Kenapa? Saking lemahnya. Ini lemahnya bukan dibanding saya, kalau saya jelas lemah, tapi dibanding siapa? Dibanding imam mazhab tadi. Lah apa nggak hebat orang yang mengeluarkan hukum fatwa sendiri dibandingkan orang yang kalau ada masalah bermusyawarah mengeluarkan fatwa, tapi yang lucunya yang musyawarah tadi merasa lebih hebat, padahal menunjukkan lemahnya. Itu menunjukkan lemahnya itu, karena nggak mampu sendiri, makanya sama-sama. Kalau saya lemah dalam ini, kawan saya punya kelebihan dalam bab itu, akhirnya udah berdua deh. Oh kami ini bertiga, oh kami berlima, oh kami 20, oh kami 100 ya. Dulu Imam Syafi'i nggak perlu 100 orang, satu orang dengan 100 yang kalian berkumpul itu udah terkumpul pada Imam Syafi'i. Ya, saking pintarnya. Jadi bermazhab itu adalah cara termudah mengamalkan agama. Dan memang ujung-ujungnya kalau tidak bermazhab akan muncul mazhab baru. Itu di YouTube ada ustadz satu orang loh. Akhirnya memang dia ngakui, kami memang tidak bermazhab, tapi bukan kami ini punya mazhab juga ujung-ujungnya, katanya. Mazhab tidak bermazhab, sudah diakui itu. Jadi kata beliau, kami ini memang nggak bermazhab, tapi kami punya mazhab, namanya mazhab tidak bermazhab. Kalau dulu saya pikir nggak berani ini orang berbicara begitu, tapi setelah saya tengok di YouTube, diakui juga. Kata dia bahkan ngasih contoh, nah ini mungkin zaman hampir politik ya. Kata dia, seperti kalau sedang ada pilpres atau pilihan caleg itu, ada orang memilih, ada orang tidak memilih, maka orang tidak memilih itu pilihan, kata dia. Itu contohnya dia itu. Jadi saya punya pilihan untuk tidak memilih. Ya itu akal-akalannya dia. Sama dengan dia katakan, saya punya pilihan, namanya mazhab saya, mazhab tidak bermazhab. Itu seolah-olah mungkin dikatakan, oh hak Anda, tapi tadi Bapak Ibu, boleh itu haknya dia. Cuma kalau dia mengatakan dia membuat mazhab atau kami memiliki mazhab, itu kan punya syarat seperti tadi. Sudah sesuai atau belum? Sudah terpenuhi atau tidak mazhab yang Anda dirikan itu dengan kriteria-kriteria orang yang boleh membuat mazhab. Nah, hafal Qur'annya bagaimana, pemahaman hadisnya bagaimana, nasakh mansuknya bagaimana, kemudian ilmu fikih, usul fikihnya, kemudian nahwunya, sorofnya. Lah, baca kitab aja, serak itu huruf-hurufnya.
Kok ngaku mujtahid itu kan hal-hal yang betul-betul yang menggelikan di zaman ini. Maka bermazhab itu bukan membuat umat ini jubut atau tidak berkembang, malah di situ akan membuat perkembangan umat karena mereka akan mudah mengamalkan, nggak perlu menggali-gali hukum. Loh, hukumnya udah jadi kok. Udah jadi urusan itu 1300 tahun yang lalu. Nah, gara-gara merasa belum jadi ya digali-gali kembali. Makanya di sini luar biasa jujurnya Imam Nawawi ketika membahas, coba Bapak Ibu tengok. Orang yang tidak sunnah pun beliau katakan ini ikhtilaf. Sehingga kita yang duduk misalkan ada yang berpendapat kunut subuh itu tidak sunnah, itu pun sudah diterangkan oleh Imam Nawawi. Lah kalau dalam beberapa kajian enggak, menurut dia satu sunnah, yang lain sudah bid'ah. Nah, itu bahayanya. Tapi Imam Nawawi enggak. Bahkan dalam mazhab sendiri pun ternyata ada ikhtilaf, coba. Lah kalau enggak mau ngikut bagaimana? Lah dari ikhtilaf-ikhtilaf itu bukan untuk membuat bingung, Imam Nawawi pun mengatakan yang paling sahih dari 3 pendapat itu ini. Akhirnya kita tahu, oh ini fatwa resmi madhab. Kalau yang lain ada ulama yang berfatwa dalam mazhab Syafi'i tapi tidak dijadikan sebagai fatwa resmi, itu fatwa pribadi. Hanya saja karena itu fatwa, kita nggak boleh meremehkan, karena kan nggak sampai membatalkan sholat, nggak sampai ya. Jadi entah kunut atau tidak, mau dikeraskan, mau dilunakkan, itu nggak sampai membatalkan sholat. Makanya terjadi ikhtilaf di dalam.